tahun baru, kita akan mengikuti khutbah Jumat pada Jumat hari. Ayo sama kita ikut. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل آتوني زبر الحديد حتى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذهبوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي صدق الله العظيم وبلغ الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tokoh pembebasan, tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran terkait pembebasan suatu bangsa. Hal ini dikisahkan dalam surah Al-Kahfi yang insyaallah senantiasa kita baca setiap hari Jumat. Tokoh tersebut bernama Zulkarnain, di mana Zulkarnain pernah datang di suatu bangsa di antara dua gunung. Lalu bangsa tersebut mengadu kepada Zulkarnain. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Wahai Zulkarnain, bebaskan kami, karena sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh, menjajah kami dan merusak di atas bumi. Fahal yaj'alu laka kharaj. Wahai Zulkarnain, apakah engkau ingin membantu kami dan kami akan janji akan memberikan semua sumber daya alam yang engkau inginkan, kami akan bantu. Kami akan berikan. Mendengar keluhan bangsa tersebut, Zulkarnain menjawab, qala amakkanni fihi rabbi khairun. Sesungguhnya apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu lebih baik dari apa yang kamu tawarkan.
Fa'inuni biquwwah, akan tetapi tenang, kami akan membantu kamu terlepas dari penjajahan dengan syarat kamu harus bekerjasama dengan saya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penjajahan yang pernah dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa terselamatkan, tidak ada yang bisa ditinggalkan ketika bangsa tersebut ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga proyek besar ini, proyek kemerdekaan ini, kata Zulkarnain, bukan hanya proyek saya, akan tetapi proyek kita bersama. Oleh sebab itu, saya minta beberapa hal. Atuni zuhural hadid, kata Zulkarnain, ayo kumpulkan semua besi yang ada. Jadi kita bisa membayangkan proyek kemerdekaan ini, bapak-bapak sekalian, ada yang mengumpulkan potongan-potongan besi, ada yang merangkai besi, ada yang membakar besi, ada yang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar besi. Kenapa? Hatta idza sawa bainas sadafaini qala lahu. Ketika semua sudah terkumpul, besi sudah terkumpul, kata Zulkarnain, bakar besi ini. Untuk apa? Hatta idza ja'alahu nara, sampai besi ini menjadi api, meleleh, menjadi cairan, mendidih, panas. Atuni ufrik alaihi qitra, setelah panas tuangkan tembaga di besi ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa membayangkan proyek ini berapa lama dikerjakan untuk bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Karena menurut satu riwayat, besi ini, penghalang ini berada di sebuah antara dua gunung yang sangat tinggi yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah proyek selesai yang dilakukan oleh semua makhluk, semua bangsa waktu itu, yang diinisiasi oleh Zulkarnain, maka terbangunlah tembok yang begitu besar antara dua gunung. Dan kisah ini diabadikan dalam Quran, dan Ya'juj dan Ma'juj ini masih terkurung sampai hari ini, dan Ya'juj dan Ma'juj hidup sampai hari ini, dan dia akan nanti keluar pada saat dunia menjelang kiamat. Dan kita berdoa untuk tidak bertemu mulai dari diri kita dan keturunan kita dengan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Karena bangsa ini ketika dia melewati apa saja, mau dia orang kafir, mau dia orang Islam, semua dilibas Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kekuatan besi yang dibuat oleh Zulkarnain beserta orang-orang pada saat itu tidak bisa ditembus. Dia tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa naik. Kaget ketika semua sudah terbangun, mau dinaiki, licin karena ada tembaga yang melapisi besi tersebut. Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ya'juj dan Ma'juj ini, saking canggihnya teknologi yang pernah dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj, oleh Zulkarnain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah proyek selesai, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak lagi bisa menjajah bangsa tersebut. Maka spontan reaksi daripada bangsa itu mengatakan, hidup Zulkarnain, merdeka Zulkarnain, hidup Zulkarnain. Semua membanggakan dan mengulurkan Zulkarnain. Ketika mendengar tersebut, apa yang disampaikan oleh Zulkarnain dalam Al-Quran lanjutannya adalah qala rahmatun min rabbi.
Semua ini adalah rahmat dari Tuhanku, bukan saya, bukan kekuatan kami, bukan kekuatan kita, tapi inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di ujung bulan Agustus, di mana Indonesia, bangsa Indonesia baru-baru ini merayakan kemerdekaannya. Apa yang harus kita lakukan seandainya Bung Karno dan Bung Hatta hadir di tengah-tengah kita? Dan kita bertanya, wahai Bung Karno, Bung Hatta, kenapa bangsa Indonesia ini bisa merdeka? Apa karena Bapak? Pasti dengan ketulusan jiwa, dengan kelembutan hati, para founding father kita mengatakan, dalam hal ini sudah dicantumkan dalam undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini orang tua kita, para pendahulu kita, para pejuang kita tahu bahwa tidak mungkin dengan kekuatan apapun kita bisa merdeka tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita anak muda yang ada saat ini, mari yang kita masih diberikan kesempatan hidup dalam suasana yang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat akan turun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat kemerdekaan yang saat ini kita rasakan, hidup kita tenang, kehidupan kita damai, maka kita bersyukur dengan cara selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita terlepas dari 8 penjajahan. Ada 8 penjajahan yang kalau itu ada pada diri kita, maka sesungguhnya kita terjajah, bukan hanya terjajah oleh orang lain, tapi terjajah oleh diri kita sendiri. Apa doanya? Ini sering kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari rasa sedih, dari rasa keluh kesah dan sedih, hina. Maka kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebab duka cita, kesedihan akan menimbulkan apa? Minal ajiz. Akan datang kelemahan. Kalau kita sedih, kita berduka, akan datang yang namanya ajiz, lemah. Dari kelemahan muncul lagi apa? Al-kasal, malas. Kalau kita sudah sedih, duka cita, lemah, maka kemalasan akan muncul dan itu tidak baik untuk kehidupan kita. Dengan malas juga akan kita didatangi al-jubni wal bukhli. Kita akan didatangi oleh rasa pengecut wal bukhli dan kikir. Kalau sifat semua ini berada dalam diri kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah itu kita meminta kepada Allah, wa'udzubika min ghalabatid dain. Kita berdoa kepada Allah agar kita tidak terlilit yang namanya hutang. Karena kalau kita sudah terlilit hutang, ada orang yang meminjamkan kita dan kita tidak mampu membayarnya, satu yang akan kita terima yaitu waqahril rijal. Kita akan berada di kekuasaan manusia. Oleh sebab itu doa ini lengkapnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa
a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahri rijal. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. 8 situasi ini jangan sampai berada dalam kehidupan kita. Karena kapan kita dikuasai oleh yang 8 ini, maka kita dijajah sesungguhnya oleh diri kita dan kita tidak bebas untuk selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, bahwa tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bangsa kita terus merdeka. Tidak ada jaminan. Akan tetapi kewajiban kita menjaga kemerdekaan ini, menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Mari ingatkan kepada anak-anak kita bahwa bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun, dan kalau ini kita tidak ingatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita, kami khawatir penjajah-penjajah akan masuk ke kita dan bangsa kita di Indonesia ini. Ma'udzubillah summa ma'udzubillah. Mari berikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada generasi ini agar kita selamat dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.